Ustaz Anwar saya balik. Babati. Ibu jarang. Ibu Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Hayya 'ala Hayya 'ala Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qawwina fi dinil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat وانصرهم عن الدين رب اختم لنا بالخير يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Hadirin jemaah-jemaah rahimahumullah, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan penghulu dari sekian hari dan hari raya bagi kaum muslimin. Para ulama salafus salih juga mengatakan bahwasanya dua khutbah Jumat itu menempati 2 rakaat salat. Maka apabila khatib telah menaiki mimbar dan memulai khutbahnya, hendaklah jangan ada di antara kita yang berkata-kata lagi. Apabila ada di antara kita yang berkata-kata seperti perkataan diamlah, maka sia-sialah Jumatnya. Di dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan tiada berpahala Jumatnya. Maka dari itu diam, simak dan taatilah. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah. Alhamdulillah yujibu da'awat wa yaghfiru dhunubi 'ani sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan mengajak kita semua, marilah kita henti-hentinya meningkatkan kualitas keimanan
dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal dasar iman dan amal soleh yang kita lakukan atau yang kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu amal soleh menyangkut hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Amal soleh menyangkut hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minannas. Bahkan amal soleh menyangkut hubungan kita dengan makhluk yang lain, hablum minal alam. Yang mudah-mudahan insyaallah dengan amal soleh inilah kita berazam, kita berniat, semoga amal soleh ini yang mengantarkan kebahagiaan kehidupan kita dan keselamatan kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini adalah 3 kunci kebahagiaan dunia dan di akhirat. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat berjamaah bersama para sahabat-sahabatnya di Masjid Nabawi. Dan ketika salat sudah kelar semua sahabat pada pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi masih ada satu sahabat yang tinggal di belakang barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahabat Muaz bin Jabal. Ketika baginda Rasul melihat ke belakang, dilihatnya ada sahabat Muaz bin Jabal. Dan ketika itu dipanggil oleh baginda Rasul, "Ya Muaz, ta'ali huna." "Ya Muaz, mendekatlah, kemarilah mendekatku." Ketika itu Muaz bin Jabal mendekati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seraya bertanya, "Limada ya Rasulullah?" Ada apa gerangan ya baginda Rasul? Maka ketika itu baginda Rasul memberikan pesan atau memberikan wasiat kepada sahabat Muaz bin Jabal, "Ya Muaz, maukah aku berikan pesan atau wasiat yang apabila 3 hal ini engkau lakukan, engkau perbuat dalam kehidupanmu sehari-hari, baik secara nyata dalam aplikasi kegiatan sehari-hari, insyaallah engkau akan bisa selamat kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat." Maka ketika itu sahabat Muaz bin Jabal menjawab, "Na'am ya Rasul." Apakah wasiat tersebut? Maka wasiat tersebut baginda Rasul memberikan, barangkali ini juga wasiat kepada kita yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 3 hal yang harus dilakukan kata baginda Rasul agar kita selamat di dunia, insyaallah selamat di akhirat. Yang pertama kata baginda Rasul, jangan lupa engkau memohon kepada Allah. An zikrillah. Ya Muaz, jangan lupa memohon kepada Allah untuk selalu ingat kepada Allah. Maka penting dalam kehidupan ini kaum muslimin sekalian, ingat kepada Allah tidak pada batas tempat. Jangan sekali-kali kita menempatkan ingat kepada Allah hanya ketika berada di dalam masjid, ketika kita mendapat musibah, ketika kita dirundung ke masalah dan lain sebagainya. Tapi ingat kepada Allah fis sarra'i wad dharra. Ingat kepada Allah adalah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ingat kepada Allah dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Ingat kepada Allah dalam keadaan sehat maupun sakit dan lain sebagainya. Artinya selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjanjikan dalam firman-Nya, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kamu kepadaku kata Allah, aku akan ingat kepadamu. Bagaimana kalau kita ingat kepada Allah tetapi Allah tidak ingat kepada kita? Itu tidak ada kaum muslimin sekalian. Ada hukum efek, ada hukum timbal balik. Kalau kita sering menghubungi seseorang, kita silaturahmi dengan seseorang, contoh saja, pasti orang itu pasti akan membalas silaturahmi kita.
Kalau kita contoh kecil, tidak kenal dengan Bapak Gubernur, tapi kita punya nomor HP-nya. Setiap hari kita doakan, mudah-mudahan Bapak Gubernur sehat walafiat, mudah-mudahan dipanjang umur dan dapat menjalankan amanah sebagai gubernur, insyaallah dalam ridho dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Esok paginya kita kirim kembali, hari ketiga kita kirim kembali, sampai 1 minggu. Barangkali Bapak Gubernur pasti bertanya, siapa orang yang sering menghubungi saya, padahal saya tidak kenal dengan dia. Siapa orang ini? Kenapa? Karena kita hanya tahu dengan nomor HP-nya, kita tahu dengan nomor teleponnya. Maka ketika itu dia panggil ajudannya, wahai ajudanku, kemari kau cari orang ini. Cari orang ini, nomor HP-nya, bel dia. Beritahu dia, aku siang ini memanggil dia. Ini contoh kecil kaum muslimin sekalian. Maka ketika itu ajudan langsung mengebel, memperlepon orang yang meng-SMS atau me-WA tadi. Bapak yang bernama si fulan, iya. Bapak sering setiap hari mendoakan Bapak Gubernur, iya. Maka ketika itu saya diperintahkan Bapak Gubernur untuk menjemput Bapak. Di mana rumah Bapak? Tolong saya lokasi rumah Bapak. Maka dalam setengah jam datang mobil menjemput kita. Kita masuk mobil Alphard dan langsung kita dibawa ke rumah dinas gubernur. Di dalam sampai di rumah dinas gubernur, kita disambut oleh Bapak Gubernur. Kita tidak kenal sama sekali. Kita hanya kenal namanya, kita hanya kenal apa jabatannya, tapi kita tidak pernah mengenal siapa orangnya Pak Gubernur ini. Maka ketika itu kita bertemu dengan Pak Gubernur, di peluknya kita, dirangkulnya kita, diajaknya masuk ke dalam, dan ketika itu sudah disiapkan untuk makan siang untuk kita. Sampai selesai makan, dia bertanya, wahai fulan, kenapa engkau sering mendoakan saya padahal engkau tidak meminta apa-apa? Engkau tidak meminta sesuatu kepada saya, engkau sering mendoakan saya. Apa jawab kita? Saya ikhlas Pak Gubernur, supaya Bapak bisa menjalankan amanah Provinsi Jambi ini dengan baik dan benar. Mendengar jawaban kita, siapa yang tidak bahagia Bapak Ibu? Siapa yang tidak bahagia mendengar jawaban ini? Maka seketika itu dia ucapkan, terima kasih wahai fulan, engkau telah mendoakan aku. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Pulangnya kita diantar oleh mobil dengan ajudan, tapi ketika pulang kita diselip amplop. Dibuka amplop, alhamdulillah 10 juta. Ini contoh kecil. Kita tidak kenal dengan gubernur, tapi sering kita menghubungi Bapak Gubernur, maka lambat laun dia pasti ingat kepada kita. Begitupun kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selalu berhubungan dengan Allah dalam hidup kita, ingat kepada Allah fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan sempit maupun lapang, Allah pasti ingat kepada hamba-hambanya yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Apalagi sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan doamu. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita lakukan setelah kita mengingat Allah dalam keadaan apapun bentuknya, hendaknya kita bersyukuri bi ni'matillah, mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kata baginda Rasul kepada Muaz, jangan engkau lupakan, walaupun sedikit nikmat engkau syukuri. Kita ini kaum muslimin sekalian, kadang-kadang nikmat yang kita lihat itu hanya berbentuk material saja. Kita tidak melihat dia tidak berbentuk non material. Kita hanya melihat rumah bagus, mobil banyak, sawah banyak, sawit banyak. Itu kita lihat nikmat Allah. Tapi sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita itu luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya, kita tidak sadar. Bahkan nikmat yang non material itu lebih banyak kita nikmati daripada nikmat yang material. Apa contohnya kaum muslimin sekalian? Kita bisa menghirup udara ini, oksigen yang diberikan Allah Subhanahu wa taala setiap hari gratis, enggak bayar. Bangun tidur
lepas sampai tidur kembali tidak bayar. Coba kalau kita masuk rumah sakit di ICU, ketika dimasukkan oksigen ke dalam hidung dan mulut kita, ketika itu hitungan uang berputar, 50.000, 100.000, 100.000, sampai 1 minggu kita tidak sembuh-sembuh, mati, meninggal kita. Apakah gratis kita masuk rumah sakit tadi? Dihitung oleh dokter, dihitung oleh bidan, biaya oksigen kita itu lebih kurang 15 juta. Kita menghabiskan menghirup udara oksigen di rumah sakit. Artinya apa? Nikmat yang diberikan Allah kecil, menghirup udara segar, tapi Allah tidak pernah meminta bayaran. Nikmat yang lain apa kaum muslimin sekalian? Nikmat yang lain kita bisa tidur nyenyak. Ada orang yang dijangkiti penyakit insomnia, tidak bisa tidur-tidur. Kita terlempar saja kepala kita dengan bantal, langsung tidur kita. Nikmat itu. Kita bisa makan walaupun dengan lauk seadanya, dengan ikan asin. Nikmat itu. Bisa 2 piring kita makan. Ada manusia yang kaya raya, tapi pantangannya banyak sekali. Makan daging tidak boleh, makan ayam tidak boleh, makan ikan tidak boleh, makan telur sekalipun tidak boleh, kata dokter. Dok, saya makan apa? Uang saya banyak. Bapak hanya bisa makan sayur bening tanpa garam, pakai nasi. Padahal uangnya bisa membeli berapa kilo daging bisa dibeli. Tapi karena penyakitnya yang tidak bisa menerima apa yang diberikan makanan yang dilarang oleh dokter, apa daya dia hanya bisa makan sayur bening tanpa garam. Inilah nikmat Allah, kaum muslimin sekalian. Banyak kita saksikan hamba Allah manusia yang diberikan kekayaan oleh Allah, tapi dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Salah satu contoh dari sisi makanan tadi, buah-buahan tidak boleh. Akhirnya apa? Ya nunggu matilah kita, nunggu mati gitu. Tidak bisa menikmati. Dia takut juga. Kalau bapak mau melanggar apa yang saya sampaikan kata dokter, silahkan makan daging, silahkan makan ikan dan lain sebagainya. Takut juga dia. Kalau makan langsung mati. Takut juga mati. Ini artinya apa? Dia sudah dikurangi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sesungguhnya dia mendapatkan nikmat yang luar biasa dalam segi material. Begitu pun nikmat-nikmat yang lain. Maka konsep nikmat yang perlu kita syukuri kaum muslimin sekalian adalah bagaimana ada dalam 3 hal. Kita harus mendapat nikmat apapun bentuknya, kita ucapkan dengan kata alhamdulillah. Tapi dilanjutkan dengan perbuatan. Ketika kita mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita infakkan sebagai rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Langsung nanti dalam hati kita berikrar, ya Allah, betapa nikmatnya luar biasa Engkau berikan kepada hamba-Mu. Dengan hati kita. Jadi 3 hal ini harus kita lakukan ketika kita menerima sesuatu pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melanggar, kalau kita tidak pernah bersyukur dengan nikmat Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hei hambaku, jika kamu bersyukur dengan nikmatku, maka aku akan tambah dengan nikmat yang lain. Dan sebaliknya, jika engkau kufur, tidak bersyukuri nikmatku, maka azabku amatlah pedih. Banyak contoh kasus yang pernah terjadi pada masa lalu, pada masa nabi-nabi yang lalu. Sebagai salah satu contoh kaum muslimin sekalian, pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, ada orang yang paling kaya ketika itu yang bernama Qarun. Kita barangkali kenal dengan nama Qarun, orang paling kaya. Tapi ketika Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, engkau pergi kepada Qarun, minta sebagian rezeki hartanya untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu. Ketika itu disampaikan kepada Qarun, apa jawab Qarun? Enak saja engkau Musa. Allah memerintahkan untuk meminta sebagian harta. Aku bersusah payah mendapatkan harta ini dengan tenaga, dengan pikiranku. Dia tidak mau memberikan sedikit pun dari hartanya. Apa kata Nabi Musa? Aku hanya menyampaikan apa yang diminta oleh Allah kepadaku untukmu.
tapi dia tetap berkeras, tidak mau memberikan sedikit pun. Dia congkak dengan nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Maka ketika itu melapor dengan Musa, ya Allah, Qarun tidak mau memberikan apa yang kau minta kepada untuk orang fuqara, untuk para ulama dan masakin. Maka ketika itu azab Allah kepada Qarun, bukan saja tak tanggung-tanggung Allah memberi azabnya, Allah telan hartanya berserta dirinya masuk ke dalam perut bumi. Habis semua hartanya dan dia pun sekaligus ditelan oleh bumi. Maka orang saat ini ketika mendapatkan harta di dalam tanah, maka disebut dengan mendapat harta karun. Itu artinya orang yang terkaya pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka ini contoh orang yang tidak pernah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata baginda Rasul, ya Muaz, apabila engkau selamat di dunia wal akhirah, jangan engkau lupakan kerjakan wa husnul ibadatik. Berbaiklah, berbuat baiklah atau bekerjalah, beramallah dengan amal yang baik yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah SAW. Amal yang baik atau ibadah yang baik itu penting kaum muslimin sekalian. Kita ibadah ini harus tahu tata caranya. Jangan sampai kita ibadah hanya ibadah, tapi ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah kita lakukan itu ada rukunnya, ada syaratnya, ada sah dan batalnya. Itu harus kita ketahui. Jangan sampai kita melakukan ibadah, tapi ibadah kita lakukan sia-sia. Apa contohnya? Ketika kita melaksanakan ibadah sholat, okelah. Kalau kita berimaman, kita mengikuti imam. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Kita tidak boleh mendahului imam. Itu aturan kalau kita menjadi seorang makmum. Tapi kalau kita sholat sendirian pasti ketahuan. Ada sholat sendiri kita yang 1 menit 4 rakaat, 4 rakaat 1 menit, bacanya tunggang langgang, baca Fatihahnya tidak jelas, sujudnya tidak jelas, rukuknya hanya tanggung-tanggung dan sebagainya. Kalau ini yang dilakukan oleh hamba Allah, melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul, maka dipastikan amal seseorang ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salah satu syarat yang diterima sholat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya, dalam setiap gerakan kita harus melakukan tumakninah. Apa itu tumakninah? Berhenti sejenak dalam setiap gerakan. Jangan seperti ayam matu, hanya nempel saja langsung tegak, nempel langsung tegak. Tidak jelas bacaan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la tidak jelas. Bagaimana kalau nempel langsung tegak? Pasti bismillah pun tidak terbaca. Ini artinya apa? Dia melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun contoh hal yang lain. Ketika kita berinfak, bersedekah ke masjid, walaupun dengan jumlah yang banyak, kita minta tolong, nanti pengurus masjid tolong umumkan, saya berinfak untuk masjid ini 50 juta, tolong catat nama saya di papan tulis. Ketika itu disampaikan kepada pengurus masjid, memang niatnya betul untuk memberikan kepada orang lain itu berinfak, tapi dalam niat hatinya, saya orang kaya yang dermawan. Itu artinya apa? Dia sombong dengan kekayaannya, dia ujub dengan kekayaannya, dia riak dengan kekayaannya. Maka ketika dia riak dengan sombong, dia minta puji apa yang telah dinafkahkan, disedekahkan kepada apa yang diberikan di masjid ini, maka itu artinya bagaikan debu diterbang oleh angin, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah. Kenapa? Karena bukan karena Allah. Maka dari itu konsep ikhlas dalam ibadah itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, sholat dan hidup dan matiku semuanya lillahi ta'ala. Itulah konsepnya.
semua aturan, semua urusan, ibadah kita, perbuatan kita, baik hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama manusia, kuncinya hanya satu, hanya lillahi ta'ala, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari khutbah kita pada siang hari ini adalah maka 3 hal yang diberikan kegiatan apa perbuatan yang dicontohkan oleh baginda Rasul ini, apabila kita lakukan dalam hidup ini, maka Rasulullah menggaransi bagi kita, insyaallah kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dengan catatan harus betul-betul kita implementasikan dalam hidup ini. Zikir kepada Allah bukan sekedar zikir, tapi betul-betul kita takut dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dengan apa yang betul-betul yang dilarang yang kita lakukan dalam hidup ini. Kita harus melaksanakan yang diperintah olehnya dan meninggalkan larangannya. Yang kedua yang paling penting adalah apapun nikmatnya, sedikit banyak nikmat yang kita terima, itu harus patut kita syukuri. Patut kita syukuri. Melihatnya harus ke bawah, jangan melihat ke atas. Kalau melihat ke atas pasti kita tidak syukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya punya mobil, tetangga saya punya motor. Orang motor bilang alhamdulillah, saya punya motor, tetangga saya punya sepeda. Sampailah kita mengatakan saya masih hidup, tetangga saya sudah meninggal. Itu artinya kita melihat ke bawah, patut kita bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketiga yang patut kita lakukan adalah ibadah yang baik itu harus dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita sekarang. Kalau kita melakukan ibadah sesuai dengan syariat, sesuai dengan catatan syarat yang diikuti oleh siapapun, dan ini adalah hal yang paling kita lakukan di dunia ini, insyaallah apapun yang kita lakukan insyaallah memberikan keselamatan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita, dan keistiqomah kepada kita untuk menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan kita keluar dari dunia ini insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.